Bang, bisa dijelaskan masuk kedatangan ke Polres Jakarta Timur apa? Maksud kedatangan kita ke sini sebenarnya memenuhi panggilan dari penyidik Polres Jakarta Timur, ya. Ada satu perkara dilaporkan pencurian dokumen, ya. Kalau lihat pasalnya, pasal 362 berarti pencurian pada umumnya yang dilakukan tidak ada hubungan ikatan keluarga, ya. Ini laporan tanggal 28 Juli 2023. Saat ini sudah masuk penyidikan, ya. Kalau lihat di sini panggilannya sudah penyidikan. Agak miris kita melihat memang ada apa dengan Polres Jakarta Timur ini. Karena apa? Laporan ibu ini janda. Ini anaknya dari umur berapa? 12 tahun. Dari 12 tahun sudah pisah dengan bapaknya, dibesarkan oleh ibunya. Ibu ini melaporkan bahwa bapaknya dia menggunakan dokumen palsu dalam gugatan harta gonogini, sehingga ibu ini tidak mendapatkan harta gonogini sewajarnya atau sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Itu sudah kita laporkan dari 2020. Baru naik sidik, itu sama awal 2023, ya. Awal 2023 baru naik sidik. Karena apa? Menurut kita penyidik Polres Jakarta Timur seolah-olah tidak mau bekerja. Karena apa? Bukti permulaan kami sudah serahkan bahwa yang diduga palsu adalah surat perjanjian ada 4. Kemudian ada surat pernyataan dari orang yang tanda tangan surat perjanjian itu mengatakan bahwa surat perjanjian itu direkayasa. Fotokopi surat pernyataan itu adalah fotokopi surat pernyataan yang di-watermarking oleh notaris. Tapi notarisnya pun saya nggak tahu seperti apa. Bahkan penyidiknya pernah mengatakan, dari MPD mengatakan bahwa benar dokumen itu pernah di-watermarking. Artinya kalau dokumen itu pernah di-watermarking, apa yang dinyatakan di dalam itu benar adanya, bahwa surat perjanjian yang 4 tadi adalah rekayasa atau palsu. Tapi malah penyidik nih melalui Wakasat menyurati kita meminta asli dari surat pernyataan itu, yang sudah pasti kita nggak punya, karena yang punya pelakunya, ya. Yang notabene salah satu yang membuat pernyataan itu adalah sekarang menjabat bupati di Sumatera Utara. Kami khawatir karena kekuatan politik ini mempengaruhi Polres Jakarta Timur sehingga tidak bekerja profesional. Itu pun kami lakukan maksimal usaha. Kami buktikan bahwa surat perjanjian itu palsu atau direkayasa. Kenapa? Meterai yang digunakan baru dicetak Juni 2012 dan diedarkan Agustus 2012. Ini ada surat dari Kementerian Keuangan Republik DJP. Nih. Tanggal cetak nih, Juni, Agustus, tanggal edar Juni, September 2012. Meterai yang digunakan baru diedarkan 2012, Juni dan September. Tapi sudah digunakan dalam perjanjian 2009. Kira-kira masuk akal enggak? Gitu. Dalam perjanjian 2009, 2010, 2011 dan 2012 April. Ini 2009. Ini meterainya, nomornya ini ada di sini, baru terbit 2012. Dengan surat ini per tanggal berapa ini? Awal tahun naiklah penyidikan karena surat ini. Tapi dari awal tahun sampai sekarang kami nggak tahu perkembangannya ini sampai di mana. Siapa pelakunya? Kalau kami bilang sudah pasti bapaknya dia. Karena sekarang dilaporkan nih. Saya nggak tahu yang dilaporkan apakah mantan istrinya atau anaknya. Kenapa kami dilaporkan? Yang dilaporkan adalah pencurian dokumen surat perjanjian ini. Nah, berarti kan sekarang dia udah mengakui ini. Ada dia di sini dengan membuat laporan itu. Berarti kalau sudah naik sidik laporan kami pemalsuan itu, harusnya pelakunya sudah diketahui, karena penyidikan itu tujuannya adalah untuk memperjelas, menemukan alat bukti untuk menentukan tersangkanya. Ini sekarang sudah jelas. Tapi ini bapaknya aman-aman saja. Karena apa? Bayang kita ini karena bapaknya sudah sesumber selalu ngomong ke dia, itu nggak bisa diapa-apain, nunjukin foto dia dengan petinggi Polri. Ada yang bintang, ada yang kombes, ada ini. Jadi mungkin bapaknya memang punya kekuatan di polisi, mempengaruhi polisi. Sehingga laporan kami ini mandek di mana-mana. Laporan kami di Propam pun mandek. Gitu. Jadi memang kami berharap ini no viral no justice. Mudah-mudahan ini bisa viral sampai kepada Kapolri. Mudah-mudahan Kapolda juga punya hati nurani melihat seorang janda yang membesarkan anaknya dari SD. Bahkan yang paling parah sekarang ini anaknya dari mulai SD ditransfer nih 100.000 per minggu, 200.000 per minggu, jajannya
sekarang diklaim. Maka anaknya ini sudah membuat pernyataan, hitung dan akan saya bayar kembali, kata anaknya. Coba ke bapaknya begitu. Sekarang dilaporkan nih pencurian biasa. Ibu ini kalau di panggilannya ini pencuriannya di Jalan Pahlawan Revolusi. Sejak bercerai ibu ini tidak pernah ke sana. Dokumen ini didapatkan di rumah yang mereka tempati sekarang karena dulu mereka tinggal bersama di sana. Dia ini waktu umur kelas berapa? SMP. Pada saat SMP menemukan dokumen ini. Sekarang di rumah yang mereka tempati dulu bersama-sama bapaknya. Artinya bapaknya ketinggalan dokumen ini di rumah itu, ditemukan dia waktu masih anak-anak SMP, tapi sekarang dilaporkan pencurian. Itu pun kalau dia yang dilaporkan pencurian, masih pencurian dalam keluarga, pasalnya bukan 362. Itu pun harusnya dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak karena kejadiannya pada saat dia masih SMP. Tapi ini tidak diterapkan di perkara ini, bahkan digedornya. LP 28 Juli sekarang udah penyidikan. Kayaknya seperti ditarget gitu. Tapi laporan ibu ini dari 2020 dan hingga saat ini, dari awal tahun sudah penyidikan sampai sekarang nggak ada perkembangan. Entah dikemanain. Selalu penyidiknya beralasan ditugaskan kemana, di ini kemana, di ini kemana. Pemanggilan ini belum datang, pemanggilan ini belum datang. Sementara laporan kami sekarang kami laporkan lagi di Polda, itu orang yang dibilang sulit diperiksa di sini, ternyata orang Polda sudah periksa. Memang tidak ada kemauan dari penyidik. Untuk itu makanya ibu ini saat ini pengen menemui Kapolres, mempertanyakan. Kapolres tahu nggak masalah ini? Karena dulu sudah pernah ketemu Kasat. Kasat udah berulang kali ganti, Wakasatnya yang memang selalu tetap. Tapi tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan laporan ibu ini. Itu yang memang ya ingin ditanyakan ibu ini, kenapa laporan dia yang dari 2020 sampai sekarang nggak jelas? Sementara laporan bapaknya yang Juli 2023 udah penyidikan sekarang. Dan yang dilaporkan apakah ibunya atau anaknya? Seorang bapak melaporkan anaknya yang dia sudah tinggalkan sejak anaknya berumur 12 tahun ya. Sejak berumur 12 tahun ditinggalkan. Yang dia kasih jajan 100.000, 200.000 per minggu padahal pengusaha loh. Sekarang ditagih ke anaknya. Ditagih melalui ibunya bahwa itu biaya hidup katanya, bukan uang jajan anaknya. Anaknya karena sudah lulus, sekarang anaknya ini udah sarjana hukum dan sudah lulus pengacara. Makanya dibilang saya siap berhadapan dengan bapak saya. Bukan saya nak durhaka, bapak saya yang bapak durhaka. Jadi sekarang teman-teman wartawan berubah, bukan anak durhaka lagi, bapak durhaka. Tidak bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Dia nikahi orang, lahir anaknya dia nggak bertanggung jawab. Atau mama saya mencuri, padahal dokumen itu saya temukan di rumah kami yang kami tempati di Jalan Pangkalan Jati 7, Jatiwaringin. Dan dia memang selama ini sering bilang ke saya bahwa sesumbar bahwa laporan kalian itu tidak akan berjalan, saya bisa atur semua. Bahkan Polres bisa saya beli semua. Dia selalu mengatakan seperti itu pada saya dan pada adik saya yang masih SMA. Dia memang sudah pede sekali bahwa laporan kami ini mandek dan tidak akan bisa berjalan. Yang saya heran juga, saya dituduh mencuri. Padahal saya saja tidak mengetahui apa-apa tentang dokumen itu. Saya hanya menemukan itu di rumah yang saya tinggali dengan ibu saya di Pangkalan Jati 7. Makanya saya heran itu dengan manusia seperti itu. Nah, ini bapak aja loh manusia seperti itu. Harapan saya mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya untuk anak saya, kedua anak saya, Angga dan Gideon. Dimana setiap saya datang ke Polres ini gak pernah ditanggapin. Bahkan Wakasat Pak Jumain pernah berjanji untuk memanggil Franz Bernard dan menanyakan ke saya berapa jam perjalanan dari Medan ke Papak Barat. Saya kasih tahu, dan saya pun Bu merasa nanti akan saya bantu katanya gitu. Tapi sampai saat ini kami kalau WhatsApp, kami telepon tidak pernah dijawab. Saya mau minta ke Kapolres, saya minta keadilan untuk demi memperjuangkan kedua anak saya. Saya minta keadilan aja Pak. Karena dia selalu ngomong sama anak saya, dia selalu mengirimin foto petinggi-petinggi Mabes Polri. Papi begini, papi bisa semua beli, papi bisa semua beli dengan uang, polisi bisa semua saya beli, katanya begitu Pak. Bu, perlakuan mantan suami ke ibu selama ini seperti apa sih Bu? Pernah dia Pak KDRT, dan di sini juga Pak dia KDRT. Pernah Pak KDRT dia di sini, dan dia waktu itu Kapolresnya siapa kan namanya Bang? Pak Mulyadi.
dan dia berselfie dulu dengan Pak Mulyadi, status tersangka dalam status tersangka di sini, dan itu jalan sampai ke Irwasda, Irwasum kami suratin dan jalan, puji Tuhan. Menghubungi saya kuasa hukumnya